Halo sahabat Kancil, bertemu kembali dengan saya Disti, psikolog anak dan remaja dari Kancilku dalam program Kata Kancilku. Belakangan ini telah banyak terjadi kekerasan serta adanya laporan mengenai kekerasan dalam hubungan. Salah satu kekerasan yang cukup jarang terbahas adalah emotional abuse atau kekerasan emosional. Kali ini saya telah menghadirkan narasumber yaitu Mbak Vera Ita Biliana. Beliau adalah seorang psikolog anak dan remaja yang juga aktif menjadi narasumber serta content creator pada beberapa media. Mari kita sambut Mbak Vera. Halo Disti. Halo, sehat ya Mbak? Kabarnya? Sehat. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Vera, sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan, kita hari ini akan membahas tentang emotional abuse. Bagaimana bentuk dari emotional abuse itu, apa saja karakteristik atau tanda-tanda yang mungkin kita perlu kenali agar terhindar dari emotional abuse, serta bagaimana cara kita mengelola ataupun membuat resolusi perencanaan masalah ketika kita ngerasa kita sudah berada dalam hubungan yang abusive. Nah, nanti Mbak Vera mungkin bisa membantu menjelaskan kepada sahabat Kancil semuanya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, sepertinya kita juga perlu tahu dulu nih Mbak, emotional abuse itu seperti apa sih dan bagaimana bentuknya. Mbak Vera mungkin bisa menjelaskan kepada sahabat Kancil. Oke, emotional abuse kan kalau di Indonesia kan menyiksa secara emosi gitu. Memang sering, betul kata Disi, sering banyak luput karena mungkin bekasnya tuh nggak terlalu kelihatan dibandingkan sama physical abuse yang secara fisik gitu ya. Emotional abuse itu kalau mau diartikan semua perilaku, semua perkataan yang sebenarnya melukai emosi si orang yang mendengarkan atau yang si korbannya gitu ya. Jadi itu meliputi perilaku menghina, mempermalukan, mengancam, yang tujuannya adalah semua untuk mengendalikan si korban, untuk mengontrol dia. Gitu. Jadi si pelaku ingin si korban ini gitu ya, sasarannya lah gitu ya, untuk selalu dekat sama dia, untuk selalu ngikut sama dia, untuk ikut selalu kemauannya dia seperti apa gitu. Untuk itulah si emotional abuse itu dilakukan. Contohnya banyak sih ya, ada yang silent treatment, ya kan, kita misalnya orang tua sama anak marah gitu, anaknya didiemin gitu ya, lama berhari-hari gitu ya, sama pasangan juga nggak ngomong gitu ya, didiemin, diajak ngomong dicuekin. Nah itu termasuk tuh emotional abuse. Terus juga gaslighting, itu ya yang kita kayak bukan salah si sasaran ini, tapi kita membuat sebuah narasi yang seolah-olah itu salahnya dia. Kamu sih tadi, ya padahal nggak salah, bukan salah dia tapi disalahkan gitu ya. Terus ingin menguasai, ingin mengontrol gitu, misalnya jadinya ada mungkin pasangan yang tidak membolehkan kerja, kamu di rumah aja, terus kalau mau kemana-mana harus sama aku, gitu ya. Terus kalau pergi kemana-mana juga nggak dipercaya, gitu ya, minta bukti kamu ada di mana, minta foto dan sebagainya gitu. Oke, baik. Nah, dari penjelasan Mbak Vera tadi telah terjelaskan bahwa emotional abuse ini ada tujuannya ya Mbak ya, yaitu untuk mengontrol pasangan atau pihak yang lainnya, seperti itu. Tadi Mbak Vera juga sebenarnya sudah memberi contoh dan bentuk-bentuk dari atau karakteristik dari emotional abuse itu seperti apa. Nah Mbak Vera, biasanya emotional abuse ini terjadi dalam lingkup apa saja sih? Karena tadi sempat Mbak Vera juga menyebutkan salah satu contohnya kan adalah silent treatment yang bisa dilakukan orang tua ke anak atau antar pasangan. Berarti emotional abuse ini tidak hanya terjadi di dalam lingkup pasangan aja ya Mbak ya? Nah, Mbak Vera mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi emotional abuse ini bisa terjadi di aneka ragam relasi gitu ya. Hubungan antar pasangan, hubungan romantis gitu ya, antar suami istri, pacar gitu ya, itu juga bisa terjadi. Terus dalam konteks keluarga juga antara orang tua dan anak, antar saudara, sibling, kakak beradik, itu juga bisa terjadi si emotional abuse ini gitu ya. Ada misalnya kalau yang sibling tuh contohnya ya, si kakaknya misalnya kita lagi rapat keluarga gitu ya, terus yang si bungsunya mau ikut urun pendapat, tuh bilang udahlah diem aja, tahu apa sih anak kecil gitu ya. Atau misalnya kayak ada sesuatu kejadian yang sering terjadi ya, satu kejadian gitu ya, si ada satu anak yang tidak diberitahu, tidak diajak urun rembuk karena udahlah dia nggak usah perlu tahu lah gitu. Kayak gitu juga termasuk emotional abuse sebetulnya. Terus dalam konteks pekerjaan, atasan dengan bawahan, terus sesama rekan kerja gitu ya.
diem-dieman, sikut-sikutan gitu ya, itu bisa terjadi juga emotional abuse dalam konteks hubungan seperti itu. Tadi yang Mbak Vera jelaskan ada dalam konteks hubungan romantis, keluarga, maupun ternyata di dalam pekerjaan pun emotional abuse itu dapat terjadi. Betul. Seperti itu. Kalau kita mengalami atau melihat tanda-tanda bahwa dalam hubungan kita ini sepertinya kita mengalami emotional abuse, apa yang bisa dapat kita lakukan untuk setidaknya membantu diri kita sendiri, Mbak? Oke. Idealnya sih begitu kita merasa, nah seringkali gini Disti, seringkali si sasaran yang atau korbannya ada yang tidak menyadari bahwa dia menjadi korban emotional abuse gitu ya. Seperti kayak misalnya konteks dalam hubungan anak dan orang tua, anak tuh merasa mungkin, apalagi anak-anak yang masih kecil ya gitu ya, yang masih di bawah usia remaja, itu mereka juga merasa mungkin memang beginilah hubungan antara orang tua dan anak tuh memang seperti ini gitu pemahamannya gitu. Jadi mereka nggak sadar bahwa oh saya ini korban emotional abuse. Nanti mungkin begitu dewasa, remaja itu mungkin baru ada pemahaman tentang itu. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah cukup usia terus menyadari, idealnya sih meninggalkan hubungan itu ya. Gitu ya. Jadi begitu tahu wah saya jadi korban emotional abuse nih gitu ya. Dari siapapun itu ya ditinggalkan hubungannya gitu. Apalagi kalau tanda-tandanya tadi sudah ada ya, tadi sangat dikendalikan, sangat dikontrol, kemana-mana nggak boleh, dilarang tanpa ada alasan yang jelas. Idealnya memang meninggalkan, tapi kan tidak semudah itu. Betul. Pada kenyataannya gitu ya. Banyak orang yang mau nggak mau, ya apalagi misalnya hubungan orang tua dan anak, ya masa dia mau, aku nggak mau lagi jadi anak kamu terus pergi gitu ya, nggak semudah itu. Terus juga mungkin konteks pekerjaan, kalau saya tinggalkan pekerjaan itu saya mau kerja apa gitu kan. Jadi banyak yang memang akhirnya terpaksa stuck atau bertahan di dalam hubungan yang ada emotional abuse-nya itu gitu ya. Nah memang nggak selalu kita bisa mencapai kondisi ideal, tapi kalau memang harus bertahan ya bisa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Lebih fokus pada diri sendiri, jadi jaga betul karena kita tahu bahwa kita mendapatkan deraan emotional abuse itu. Jaga betul kesehatan mental kita. Caranya gimana? Buat boundaries, gitu ya. Buat batasan-batasan. Misalnya kalau bisa dengan si pelaku kita berhubungan atau berinteraksi seperlunya aja, gitu. Oh saya cuma perlu untuk misalnya kalau atasan sama bawahan, oh saya cuma perlu untuk laporan, habis itu udah that's it gitu ya. Jadi dibatasi gitu ya. Buat apa ya? Demi kesehatan mental saya sendiri, gitu. Nah terus juga bisa dilakukan juga setting boundaries. Terus sama ini, nah ini yang mungkin lebih menantang ya, selalu camkan, selalu ingat-ingat bahwa apa yang dikatakan atau diucapkan oleh si pelaku, karena si pelaku ini bisa aja mempermalukan kita secara lisan ya, seringnya itu di depan umum gitu ya. Ini nih anak saya yang paling pemalu gitu ya, atau enggak ini nih anak saya yang bandel banget, kakak-kakaknya sih udah jadi semua, nah kayak gitu kan. Kerap terjadi ya Mbak ya. Kerap terjadi. Nah kalau seperti itu, nah itu kita mesti camkan ke diri kita bahwa apa yang diucapkan si pelaku itu tidak mencerminkan diri kita sebenarnya, gitu. Jadi kan ini bisa dikategori pelaku bullying ya, gitu ya. Jadi apa yang diucapkan oleh si pelaku itu tidak menggambarkan secara akurat apa diriku sebenarnya, itu yang mesti dicamkan. Jadi kita juga harus punya filter terhadap diri kita sendiri ya Mbak. Jadi kita mesti lihat bahwa apa yang diucapkan si pelaku itu bukan tentang kita, tapi itu lebih banyak tentang dia, tentang si pelakunya. Si pelaku yang memang butuh mengontrol, butuh mengendalikan saya dengan cara yang seperti itu. Di saya nggak ada yang salah. Nah itu yang mesti dicamkan supaya kepercayaan dirinya, karena yang diserang kan kepercayaan diri nih. Betul. Gitu ya. Kayak misalnya anak yang selalu dibilang nggak bisa apa-apa sama orang tuanya, udahlah kamu emang nggak bisa apa-apa, kamu harus nurut apa kata mama gitu. Nah lama-lama dia jadinya oh emang aku nggak bisa apa-apa tanya ke mamanya, apa tergantung gitu. Nah itu yang harus dijaga bahwa kalau aku dibilang nggak bisa apa-apa itu bukan yang sebenarnya, aku bisa kok. Nah tidak mendeskripsikan siapa kita secara sepenuhnya. Betul. Nah tentu kalau ada sebagian orang untuk melakukan itu susah kan ya. Ya betul. Itulah perlunya ada kehadiran Disti, ada kehadiran Kancil gitu ya. Jadi bisa berkonsultasi atau minta bantuan kepada psikolog untuk membantu proses tersebut. Poin penting sekali sebenarnya yang Mbak Vera katakan bahwa tidak selalu secara otomatis korban ini juga sadar bahwa dirinya korban.
Dan ketika sudah sadar pun ternyata untuk keluar dari hubungan yang penuh dengan kekerasan emosional juga tidak segampang itu gitu. Apalagi ada beberapa kondisi yang memang susah sekali untuk terlepas dari hubungan kayak orang tua anak yang tadi Mbak Vera bilang nggak mungkin langsung di-cut gitu ya. Sehingga ketika memang kita merasakan membutuhkan bantuan ahli untuk bisa membantu kita tuh juga ternyata perlu ya Mbak ya untuk mendorong diri mencari bantuan. Selain kita pun juga tetap harus fokus untuk membantu diri kita untuk tidak semakin terjerat dengan apa yang dikatakan oleh para pelaku seperti itu. Satu pertanyaan lagi Mbak Vera sebelum kita menutup episode kali ini. Nah, kadang-kadang di kasus tertentu pelaku pun juga nggak sadar kalau dia menjadi pelaku. Contoh misalnya seperti tadi ada orang tua yang melabeli anak gitu atau melakukan tindakan tertentu terhadap anak gitu. Nah, ketika anaknya ngerasa sebenarnya perilaku orang tua saya sebenarnya tidak tepat deh dan saya merasa di-abuse secara emosional, itu sebenarnya ada nggak sih Mbak tips-tips atau hal yang bisa kita lakukan sebagai korban, khususnya bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut kepada pelaku? Oke. Pertanyaannya bagus ya, tadi kan kita tadi sempat bahas bahwa korban kadang nggak sadar bahwa dia menjadi korban. Ini dari sisi pelaku pun juga ada yang begitu, bahwa dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu menyakiti gitu, karena mungkin tujuannya baik. Oh, biar anak saya lebih semangat kok, makanya saya bandingin sama kakaknya gitu ya. Jadi tujuannya baik memang. Nah, dari sisi korban ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Satu ya idealnya bicara langsung ya, gitu ya, bicara langsung ya, tapi ada banyak kemungkinan tuh bisa diterima, bisa malah ditambah diserang gitu ya, apa sih kamu taunya apa gitu ya, begitupun dalam konteks atasan bawahan gitu. Jadi ada yang bisa bicara langsung, tentu juga dari apa ya, tergantung bagaimana cara bicaranya gitu ya, cara mendeliver keberatannya seperti apa. Tapi ada juga yang melibatkan pihak ketiga gitu ya. Jadi misalnya ada pihak ketiga yang bisa memberikan masukan tentang bagaimana hubungan yang sehat, katakanlah kayak gitu ya. Entah diajak ikut seminar atau mendengarkan atau nonton YouTube-nya gitu ya, nonton YouTube Kancil mungkin gitu ya. Ini salah satunya ya Mbak Vera. Ya, sehingga secara tidak langsung kita memberikan masukan kepada si pelaku tapi tanpa menggurui atau tanpa menyalahkan gitu ya. Jadi kita kasih input-input bacaan atau link-link gitu yang kita bisa share, yang dia bisa baca, dengan harapan pelan-pelan dia menyadari, oh ternyata yang saya lakukan salah, oh yang saya lakukan ternyata berdampak negatif buat orang lain gitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Jadi ada beberapa macam pilihan sih yang bisa dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kan setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda ya, situasinya berbeda, yang dihadapi juga berbeda. Nah, jadi harus berbeda, solusinya tuh tailor made. Mungkin sahabat Kancil yang dengar di sini kayaknya nggak bisa deh begitu Bu solusinya gitu ya. Memang nggak bisa karena itu kan general ya, secara general. Idenya adalah memang ngomong langsung atau memberikan input pada si pelaku secara tidak langsung lewat pihak ketiga. Nah, untuk mendiskusikan lebih lanjutnya itu ya perlu memang diskusi dengan psikolog mungkin ya, pilihan-pilihannya apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh si korban atau yang sasaran emotional abuse ini. Ini penjelasannya cukup komprehensif dari Mbak Vera ya, bahwa ada beberapa opsi yang bisa dilakukan seperti ngomong langsung jika memungkinkan, atau pelan-pelan melalui pendekatan gitu ya Mbak ya, dengan adanya metode ataupun media lain, atau jika memang memerlukan bantuan ahli, jangan segan juga untuk meminta bantuan gitu ya Mbak ya, karena memang setiap kasus, setiap individu itu adalah individu yang unik dan memiliki perbedaannya masing-masing seperti itu. Mbak Vera, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dengan senang hati. Kita juga berterima kasih Mbak Vera, mudah-mudahan ilmu yang Mbak Vera sampaikan bermanfaat juga buat sahabat Kancil. Nah, sahabat Kancil, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Mbak Vera mengenai emotional abuse atau perilaku yang sengaja dilakukan untuk menyakiti hati orang lain secara emosional, dan jangan lupa ada tujuannya, yaitu untuk mengontrol. Mbak Vera juga tadi sudah menjelaskan beberapa tanda-tanda atau karakteristik ketika emotional abuse itu terjadi di dalam sebuah hubungan. Berbicara mengenai hubungannya pun tadi sudah dijelaskan bahwa bisa terjadi di macam-macam setting, baik di hubungan romantis, keluarga, maupun juga di lingkungan pekerjaan, atau mungkin pertemanan pun juga bisa juga terjadi ya Mbak ya, seperti itu. Sudah disampaikan pula beberapa tipsnya, dan yang paling saya highlight adalah
fokus untuk membantu diri sendiri, untuk menyelamatkan diri sendiri, dan jika membutuhkan bantuan untuk menghadapi hal ini maka bisa berkunjung ke ahli. Baik, sekian dari kami di episode kali ini. Sahabat Kancil, jangan lupa untuk menonton episode Kata Kancilku berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Sampai ketemu lagi. Dah.